alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV, Al Furqon TV, dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan inayahnya kita semua dapat berjumpa kembali pada renungan malam kali ini edisi hari Jumat 11 Maret 2022 atau yang bertepatan dengan 7 Sya'ban 1443 Hijriah. Insya Allah seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan membahas kitab Tafsir Al-Jalalain yang dikarang atau ditulis oleh dua imam besar, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah. Dan insya Allah kita akan dipandu atau diajarkan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Al-Fadil, Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC hafizahullahu ta'ala, yang mana alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau melalui studio Al Furqon TV di kota Sidayu Gresik. Dan insya Allah pada sesi kedua nanti atau sesi interaktif, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi kami melalui layanan telepon kami di 031 3710210 atau melalui calling WhatsApp di 087 3 kali 04 kali 846. Dan insya Allah Anda juga bisa bertanya melalui pesan singkat, baik WhatsApp maupun SMS di 087 3 kali 04 kali 846. Tapi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan kepada guru kita untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat, falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al Furqon TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Karim oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, yang kondang dengan tafsir Al-Jalalain. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-133. Firman Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Berkata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, walamma qala al-yahudu lin-nabi, tatkala orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi Madinah, yang mereka terdiri dari 3 kabilah, Bani Nadir, Bani Qurailah, dan Bani Qainuqa. Falamma qala al-yahudu, tatkala orang-orang Yahudi itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasta ta'lamu anna Ya'qub yawma mat awsa banihi bil yahudiyah. Kamu itu belum tahu ya, tatkala Nabiullah Ya'qub akan meninggal dunia, dia itu berwasiat kepada anak-anaknya untuk memegang teguh untuk beragama dengan agama Yahudi.
Maka tatkala mereka mengklaim semacam itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada. Padahal sebenarnya para jamaah sekalian, klaim ini ngaco, klaim ini ngawur. Dari mana sisi ngawurnya? Karena Nabi Musa itu jauh setelah Nabiullah Ya'qub. Jadi agama Yahudi munculnya adalah setelah Nabi Musa. Sebagaimana agama Nasrani munculnya setelah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Padahal Ya'qub adalah putra dari Ishak dan Ishak adalah putra dari Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan zaman itu Nabiullah Musa belum lahir, apalagi Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Tapi mereka aneh, berani mengklaim sesuatu yang amat sangat aneh dalam masalah semacam itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang simpel. Jadi nazala, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada, apakah kalian itu hadir, ay huduran, kalian itu hadir apa ora, apa enggak? Idh halara Ya'qub al-maut, tatkala Nabiullah Ya'qub, tatkala Nabi Ya'qub itu sedang dalam kondisi sakaratul maut, jelang-jelang detik-detik kematian. Idh badal min idh qablahu, idh ini tatkala, kalau bahasa kita itu adalah badal dari idh yang sebelumnya, badal dari idh yang sebelumnya. Taib, idh qala li bani, tatkala Nabiullah Ya'qub berkata kepada anak-anaknya yang jumlahnya 12, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku nanti mati, ay ba'da mauti, setelah kematianku nanti. Qalu, mereka sepakat mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, kami akan nyembah Tuhanmu wahai bapakku, dan Tuhan dari bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Penyebutan Nabiullah Ismail di sini itu ada dua kemungkinan makna. Karena maklum Nabiullah Ismail itu bukan jalur bapak dari Nabiullah Ya'qub. Karena Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Sedangkan Ismail itu adalah kakak sebapak Nabiullah Ishaq alaihissalatu wassalam. Lah, ada dua kemungkinan jawaban. Kenapa kok Nabiullah Ismail masuk dalam deretan lafadz abaik, kami akan menyembah Tuhanmu Allah, dan kami akan menyembah Tuhan bapak-bapakmu. Bapak-bapak itu kan bapak, kakek, mbah, terus ke atas. Tapi disebut Ismail, yang Ismail itu adalah paman. Kata beliau, addu Ismail minal aba taghlibun, menyebutkan, menghitung Ismail termasuk bapak itu adalah taghlib. Jadi secara umum, karena yang disebut 3, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Kalau Ibrahim ya masuk dalam aba karena dia mbah. Ishaq memang bapak. Dan Ismail 2 dengan 1 menang 2. Itu bahasa taghlib. Yang kedua, wali annal am bimanzilatil ab, karena paman itu kedudukannya kayak bapak. Paman itu kedudukannya kayak bapak. Taib. Ilahu wahida, kami menyembah Tuhan yang satu. Badal min ilahik, ilahan badal itu bentuk badal kul min kul dari ilahika. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami benar-benar berserah diri hanya kepada Allah semata. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya Nabiullah Ya'qub itu berwasiat kepada anaknya agar memegang agama Yahudi, sebenarnya diskusi ini, klaim ini sangat amat mudah dipatahkan, sangat amat mudah digugurkan. Mudah sekali dipatahkan, mudah sekali untuk digugurkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang jauh lebih simpel. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lah,
kalian apa hadir tatkala Nabiullah Yakub sakaratul maut itu apa hadir? Fakta yang sebenarnya terjadi itu bukan yang kayak kamu katakan. Fakta yang sebenarnya terjadi itu adalah Nabiullah Yakub mengumpulkan anak-anaknya lalu berkata, "Nak, yang kamu sembah setelah aku nanti mati sopo? Yang kamu sembah setelah aku nanti meninggal dunia siapa?" Anak-anaknya yang 12 itu di antara mereka adalah Nabi Yusuf sepakat, kami akan menyembah Tuhan jenengan, kami akan nyembah Tuhan bapak-bapak jenengan Ibrahim, Ismail, Ishak. Satu Tuhan saja semata, dan kita akan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar pembahasan mengenai masalah ayat ini yang kaitannya dengan sejarah tadi, ayat ini juga memberikan kepada kita petunjuk tarbawiyah para jemaah sekalian, bahwa tugas orang tua untuk bimbing anaknya dalam beragama, tugas orang tua untuk bimbing anaknya dalam beragama itu nggak hanya tatkala anaknya masih kecil, nggak hanya anaknya kalau masih belum nikah, tapi tugas itu tetap berlangsung sampai pun orang anaknya sudah gede, anaknya sudah nikah, anaknya bahkan sudah punya anak. Tetap tugas orang tua itu mengarahkan anaknya ke jalan kebenaran, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Jangan berpikir kayak yang dilakukan oleh sebagian kalangan, yang tatkala merasa anaknya sudah gede kemudian salah lalu orang tuanya diminta untuk negur, ya wis tombarno wis gede kok wis ngerti bener ngerti salah. Enggak, orang salah perlu dibimbing, orang salah perlu ditegur, orang salah perlu untuk diingatkan meskipun dia sudah dewasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati anaknya, menasihati mantune itu tatkala sudah gede-gede. Suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelang subuh itu ke rumah putrinya Fatimah. Masih belum subuh, masih waktunya sholat malam. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang, beliau mengatakan, "Kumu, yani bangun, sholat, gitu. Bangun sholat." Ali yang tatkala itu ngantuk masihan, Ali bin Abi Thalib yang tatkala itu ngantuk gitu. Ya mungkin begadang, mungkin karena ada perlu malam hari, yang penting pokoknya waktu itu masih ngantuk. Maka Ali kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, nyawa kita itu Allah yang menentukan, nyawa kita itu Allah yang megang. Ini Allah berkehendak bangunkan kami, ya kita akan bangun. Ini Allah gak berkehendak bangunkan kami, ya kita masih tidur," gitu. Dijawab dengan jawaban semacam itu, Rasulullah SAW jengkel. Lalu Rasulullah pergi, kemudian beliau membaca firman Allah, "Innal insana aktsara syai' wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala." Menungso itu memang kakean bantah. Orang itu memang banyak yang membantah. Tapi yang penting adalah bagaimana Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Tatkala ibunda atau tatkala yani Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, itu kan dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ali. Sedangkan Ali itu seorang laki-laki yang kuat, ahli ibadah, tapi miskin secara ekonomi. Miskin secara ekonomi. Karena miskinnya, Fatimah itu yang kerjaan rumah tangga semuanya dikerjakan sendiri, termasuk ngadon roti. Lah ngadon roti zaman itu kan nggak beli tepung kayak zaman sekarang, tapi beras itu atau gandum itu ditumbuk, deplok-deplok sendiri, tumbuk-tumbuk sendiri. Jadi kemudian diadon dijadikan roti, sehingga tangan Fatimah itu kasar, opong gitu, karena seringnya numbuk semawut itu jelai, atau orang nyebutnya itu gandum untuk bikin roti. Lah akhirnya begitu mendengar bahwasanya Rasulullah SAW pulang jihad itu bawa tawanan yang bisa dijadikan pembantu, maka Fatimah ngomong sama suaminya, "Mas, sampai datang ke Abah minta pembantu." Ali kemudian mengatakan, "Wah, malu sampean dewe lah ngomong sama Abah, amen kan anake." Fatimah akhirnya berangkat ke rumahnya Rasulullah SAW. Rumahnya Fatimah itu tetanggaan, belakangnya rumahnya beliau, tetanggaan sama rumahnya Rasulullah SAW. Tatkala datang qadarullah Rasulullah SAW itu nggak ada. Tatkala datang qadarullah Rasulullah SAW itu nggak ada. Lah tatkala nggak ada,
Lalu beliau Fatimah itu ceritanya sama Ummul Mukminin Aisyah. Cerita sama Aisyah. Jadi Bu, gini, cerita semacam ini, jadi semacam itu. Pada waktu Rasulullah SAW datang, Mbak Aisyah gitu datang, beliau Aisyah menceritakan tadi Fatimah datang dari sini, jadi ngomong begini. Intinya kepingin punya pembantu. Maka Rasulullah SAW datang langsung nggak jadi tidur, keluar rumah lagi menuju ke rumah putrinya. Tatkala Rasulullah SAW sudah sampai di rumah putrinya, tatkala beliau SAW sudah sampai di rumah putrinya, tatkala itu putrinya dengan Ali sudah siap-siap tidur. Mereka melihat Rasulullah masuk, yani mereka mau bangun, dikatakan sudah tetap aja di tempat kalian. Kemudian Rasulullah naik ke atas amben itu lalu mengatakan, mau aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih utama, jauh lebih bagus daripada apa yang kalian minta. Jadi Rasulullah menunjukkan kalian sebelum tidur bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Itu jauh lebih utama dibandingkan dengan apa yang kalian minta. Wallahu a'lam. Jadi membimbing, mengarahkan, jadi memberikan wejangan, menasihati adalah tugas orang tua. Sampai pun anaknya sudah dewasa, sampai pun anak orang tua sudah sepuh menjelang meninggal dunia. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, beliau jadi mengarahkan putra-putrinya jadi untuk berada di atas jalan kebenaran sampai pun beliau itu sudah dalam kondisi sakarat al-maut. Wallahu a'lam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan masalah nahwu, wa am dan am dalam firman Allah, am kuntum syuhada'a, am ataukah, apakah, bimakna hamzatil ingkar, maknanya adalah hamzah artinya apakah untuk mengingkari. Pertanyaan untuk mengingkari, apakah untuk mengingkari. Ai lam tahluruhu waqta mauti, maknanya adalah kalian itu loh gak tahu tatkala Nabi Allah Yakub wafat itu, kalian itu loh gak ngerti. Fa kaifa tansibuna ilaihi ma la yaliqu bihi, bagaimana kalian mau menyandarkan kepada Nabi Yakub apa yang gak layak untuk Nabi Yakub. Nah, tilka mubtada, wal isyarah ila Ibrahim wa Yaqub wa banihima, dan tilka itu isim isyarah. Yang ditunjuk itu siapa? Yang ditunjuk adalah Ibrahim, Yaqub, dan anak keduanya. Anaknya Ibrahim ya Ishak sama Ismail, anaknya Yaqub ya 12 anak, yakni dari Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Qal wa annatha li ta'nisi khabari. Yo, kan Ibrahim sama Yaqub itu muzakkar. Lah kok enggak ngomong wadzalika itu muzakkar. Tapi kok ngomongnya, yani ngomongnya itu bukan wadzalika tapi kok tilka, pakai isim isyarah muannats. Kenapa kok muannats? Kata beliau, wa annatsa, Allah mengmuannaskan lafaz tilka, tidak zalika, li ta'nisi khabarih, karena khabarnya muannats. Apa itu khabarnya? Ummah, tilka ummatun. Ummatun itu lafadznya muannas karena ada tak marbutah. Tilka ummatun itu adalah umat yang qad khalat, telah lewat, ay salafat, telah berlalu. Laha ma kasabat, dia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Minal amali, dari amal perbuatan baik. Ay jazaa'uhu, ini balasan, dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Istisna, istinaf, yani sebagai kalimat awal, dari kata awal, bukan kalimat tengah-tengah, ini istinaf, memulai. Walakum, dan untuk kalian, al khitabu lil yahud, kum, kalian ini yang dituju adalah orang-orang Yahudi. Walakum ma kasabtum, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian yani usahakan. Wala tus'aluna an ashabil, yani wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan engkau wahai orang-orang Yahudi, kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan.
Kama la yus'aluna an amalikum, sebagaimana mereka enggak akan ditanya tentang amal perbuatan kalian. Wal jumlah, dan jumlah ini takkid lima qablaha, menguatkan jumlah yang sebelumnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita, yani Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub itu umatnya sudah berlalu dulu di zaman Nabi Ibrahim, zaman nabinya mereka sudah berlalu. Mereka akan mendapatkan pahala dari amal usaha mereka, dan kalian akan mendapatkan pahala dari amal perbuatan kalian. Dan kalian itu nggak akan ditanya oleh Allah atas perbuatan orang lain. Yang ditanya oleh Allah adalah perbuatan kalian sendiri. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian itu nggak akan ditanya oleh Allah atas perbuatan, ini perbuatan mereka. Amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Wallahu a'lam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, kita lanjutkan. Wa qalu, dan mereka berkata, kunu hudan aw nasara, jadilah kalian adalah orang-orang Yahudi, jadilah kalian orang-orang Nasrani, tahtadu, niscaya kalian itu akan mendapatkan petunjuk. Au dalam ayat ini au nasara, au yang artinya adalah atau, itu litafsil, untuk memerinci. Maksudnya apa? Waqailul awal Yahudul Madinah, yang berkata yang pertama itu orang Yahudi Madinah. Apa yang pertama? Kunu hudan, jadilah kalian orang-orang Yahudi. Itu yang ngomong orang-orang Yahudi Madinah. Wasani, dan yang kedua maknanya adalah kunu nasara, jadilah kalian orang-orang Nasrani. Siapa yang ngomong? Nasara Najran, orang-orang Nasrani dari negeri Najran. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan, kalian itu Pak Yahudi akan masuk surga dengan menjadi orang Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan, jangan, kalau mau masuk surga masuklah Nasrani, kalau masuk surga jadilah kalian orang Nasrani. Lah, kunu hudan aw nasara tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Au litafsil, yang ketiga. Kul, jawablah, lahum, jawaban untuk mereka orang-orang Yahudi Madinah. Bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa, bahkan yang kita ikuti itu adalah agama Ibrahim yang lurus. Hal min Ibrahim, hanifa itu adalah bentuk hal dari Nabiullah Ibrahim. Ma'ilan 'anil adyan kulliha ila ad-dinil qayyim. Ma'ilan 'anil adyan. Jadi ma'il, Ibrahim itu hanif. Hanif lurus artinya adalah ma'il. Ma'ilun 'anil adyan. Jadi berpaling dari semua agama. Ila ad-dinil qayyim, hanya menghadap agama Allah saja yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang musyrik, bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang musyrik. Masih melanjutkan cerita tadi, bagaimana orang-orang Yahudi mereka itu berusaha mengajak manusia kepada agama Yahudi. Orang-orang Nasrani berusaha untuk mengajak manusia untuk beragama Nasrani. Tapi perintah Allah kepada kita, tunjuk Allah kepada kita, kul, jawaban, katakan. Ini kita itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang musyrik, dan itu isyarat kuat bahwasanya orang Yahudi itu musyrik, orang Nasrani juga musyrik. Qulu, katakanlah, khitab lil mu'minin. Allah berkata kepada orang-orang yang beriman, qulu, katakanlah, amanna billah, kita beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, minas suhufil asyr, dari 10 lembar kitab, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq Yaqub, wal asbat, al asbat itu auladuhu, anak-anaknya Nabi Yaqub, anak-anaknya Nabi Yaqub. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa minat Taurat, berupa Taurat. Wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Isa minal Injil, dari Injil.
Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang sebelum mereka. Minal kutubi wal ayat, dari kitab-kitab dan ayat. Wala nufarriqu baina ahadin minhum, kita itu enggak memisahkan, enggak milah-milah antara para nabi, sama-sama beriman. Fa nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Hasilnya nanti kita beriman pada sebagian nabi, tidak beriman kepada sebagian yang lainnya. Kal Yahudi wan Nasara, semacam orang-orang Yahudi, semacam orang-orang Nasrani. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita itu tunduk patuh pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan orang Yahudi, menjawab pertanyaan orang Nasrani di poin yang pertama, maka di sini Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk ikut-ikutan jawab. Katakan ini kepada mereka, kita itu enggak kayak kalian. Orang Yahudi itu mengagung-agungkan Nabi mereka, sangat melecehkan kehormatan Nabi Isa. Mereka mengatakan Isa itu adalah anak zina, dan mereka mengagung-agungkan nabi-nabi mereka, Uzair dan macam-macam, sampai diposisikan derajat Tuhan. Kebalikannya juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengagungkan Isa sampai jadi anak Tuhan. Tapi mereka menganggap Uzair itu anak zina, mengingkarinya. Kami kaum muslimin enggak begitu. Kami beriman kepada apa yang Allah turunkan, kami beriman kepada Allah dan kepada semua yang Allah turunkan. Baik itu Al-Quran yang turun kepada kami Nabi Muhammad SAW, baik itu Taurat yang turun kepada Musa, baik itu Injil yang turun kepada Isa, baik itu ini, baik itu. Semua Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beriman, tidak bedakan antara satu dengan yang lainnya. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Nah, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami enggak milah-milah dari sisi keimanan, kita enggak memilah-milah, enggak beda-bedakan. Meskipun dari sisi kedudukan, mau enggak mau kita harus mengatakan para nabi pun enggak satu derajat, para nabi pun enggak satu kedudukan. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami enggak beda-bedakan antara nabi dengan nabi yang lain, maka kita pastikan bahwasanya semacam itu adalah akidah dari orang-orang yang beriman untuk tidak meyakini ini, tidak meyakini, tapi kita berada pada garis yang digariskan oleh Allah dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, pada ayat yang ke-137 insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Bis Alhamdulillah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita telah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh guru kita, oleh ustadz kita, materi tafsir Quran surah Al-Baqarah hingga ayat yang ke-136. Kemudian kita beranjak pada sesi yang berikutnya, yakni sesi interaktif. Bagi Anda yang bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada ustadz, bisa langsung menghubungi kami di 031 3710210 atau melalui calling WhatsApp di 087 3 kali 04 kali 846. Atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, baik melalui SMS maupun di WhatsApp, bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 087 3 kali 04 kali 846. Tapi akan kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat terlebih dahulu. Dari Abu Abdillah di Surabaya. Mohon maaf Ustadz, untuk pertanyaannya di luar daripada tema. Ustadz, saya memiliki kasus fikih yang saya alami. Saya dengan beberapa teman melakukan perjalanan kurang lebih 44 km. Salah satu teman mengatakan itu telah safar, dan salah satunya lagi mengatakan itu belum safar, Ustadz, kecuali sudah melewati 90 km. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana jika dua pendapat yang berbeda ini terdapat dalam satu kasus tersebut, Ustadz? Bagaimanakah sikap yang benar? Karena pada saat itu teman yang menganggap safar mengqosor, dan yang tidak menganggap safar sholat sebagaimana biasanya, Ustaz.
Silakan Ustaz. Taib, alhamdulillah. Masalah safar dalam fikih memang termasuk di antara masalah-masalah fikih yang banyak terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dalam bahasanya Syaukani, dalam Darari, beliau menyebutnya itu sebagai masalah ma'arik, masalah perhelatan, perdebatan panjang di kalangan para ulama. Jadi intinya begini, duduk permasalahannya begini. Jadi orang itu dianggap musafir apabila memenuhi dua syarat. Dia itu boleh qashar, boleh jamak, boleh tidak puasa di siang hari Ramadan, ya mengambil hukum safar lah. Itu apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dia melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, sudah keluar dari tempat dia tinggal. Kharaja an baladi, sudah keluar dari negeri tempat dia tinggal, daerah tempat dia tinggal. Lah, kalau orang itu misalkan tinggal di kota Surabaya, maka orang itu dianggap safar apabila pertama, jarak yang akan dia tuju itu jauh. Misalkan mau pergi ke Jogja, mau pergi kemana gitu kan, dari Surabaya jauh. Yang kedua, dia sudah melewati perbatasan Surabaya, sudah keluar dari perbatasan Surabaya, maka dia adalah seorang yang dianggap sebagai musafir. Itu kaidah umumnya. Permasalahan sekarang, jarak jauh itu bagaimana ngitungnya? Jarak yang jauh itu bagaimana ngitungnya? Ini yang kemudian terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ada dalil-dalil yang bisa dibawa untuk menentukan jarak. Sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil yang bisa dibawa untuk menentukan jarak. Para ulama yang mengatakan tidak ada dalil yang tegas penentuan jarak, akhirnya mereka mengambil hukum urf. Urf dalam arti kebiasaan masyarakat. Jarak semacam itu tuh sudah dipandang jauh apa belum? Sudah dipandang safar apa belum? Jadi misalkan kita ada yang berangkat dari Surabaya, berangkat terus gitu, nyampe Malang. Perjalanan Surabaya sampai Malang itu oleh masyarakat sudah dipandang jauh apa belum? Kalau sudah, itu safar. Kalau belum, ya belum safar. Begitu juga dengan Surabaya mana semacam. Itu pandangan sebagian ulama yang pertama yang mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang dibawa ke arah sini. Nah, sebagian ulama mengatakan ada dalilnya yang bisa dibawa ke arah jarak safar. Yang mengatakan ada dalilnya khusus ini, mereka berselisih panjang tentang masalah itu. Mazhab yang kondang di negeri kita adalah mazhab para ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya jarak safar itu 4 barit. 4 barit. 1 barit itu 4 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil. Jadi akhirnya jaraknya itu adalah 4 kali 4 kali 3 sama dengan sekian mil. Ini sama dengan sekian mil, gitu ya. Nah, 1 milnya itu adalah 1,6 kilometer. Ya, jarak kisaran 80-an kilometer. 80-an kilometer. Itu yang kondang dalam mazhab para ulama-ulama Syafi'iyah. Wallahu a'lam bi as-shawab. Jadi semacam itu. Oleh karena itu, kalau tadi dalam kasus ada yang mengatakan ini sudah safar, ya bisa jadi memegang pendapat urf 40 km itu sudah termasuk jauh. Bagi teman yang memegang belum safar sebelum 90 atau 80 km, ya memang itu sebagian pendapat di kalangan para ulama memang semacam
semacam itulah. Kalau terjadi perbedaan pendapat semacam itu, pertama, nasihat ana, kalau sampai terjadi khilaf yang muncul dalam kondisi semacam itu, ikuti pemimpin, ikuti apa yang diputuskan oleh ketua rombongan. Kenapa? Masalah ijtihadiyah, masalah fikih. Jadi, dan tidak ada dalil yang tegas dalam masalah itu, maka ikuti apa yang difatwakan oleh para. Itu yang pertama. Jadi mereka mengambil kebijakan ketua mereka. Kalau tidak, ya wis, masing-masing sholat. Yang masih menganggap belum safar, ya berarti sholatnya disempurnakan. Yang melihat sudah safar, berarti sholatnya semacam yang menganggap sudah safar, ya berarti sholatnya adalah dua rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari si penanya. Kita akan bacakan kembali, atau mungkin sebelumnya kami yang mengajak para pemirsa juga para pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi kami di 0313710210 atau dapat melalui calling WhatsApp di 087 kali 04 kali 846. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara melalui pesan singkat, bisa mengirimkan pesan singkat Anda di 087 kali 04 kali 846. Akan kami kembali bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Izin bertanya Ustadz, mengapa digunakan kalimat umat padahal di dalam Al-Quran tersebut hanya 3 orang Ustadz? Silakan Ustadz. Lafaz umat itu ya akhi, tilka ummatun. Kenapa kok mereka itu disebut umat? Lihat keterangannya Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Tilka itu kembalinya kepada Ibrahim, isyarah tilka itu kepada Ibrahim, Yakub, wa banihima, dan anak keturunan keduanya. Anak keturunan keduanya. Ibrahim punya anak, Yakub punya anak, gitu ya. Berarti kan ada dari jalur Ibrahim, dari Ibrahim Ismail, terus gitu banyak. Wong Arab yang sekarang itu di zaman Rasulullah SAW yang ada Quraisy, ada Bani Tamim, ada Qahtan, ada ini. Semua kabilah-kabilah itu adalah anak keturunan Ismail. Begitu juga dengan Bani Israel, ada ini, ada kabilah ini, ada kabilah ini. Memang kabilah Bani Israel itu ada 12, maka mereka semua adalah anak keturunan dari Nabiullah Ishak, Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Lah, kalau memang semacam itu, maka sangat layak untuk disebut sebagai ummah, disebut sebagai umat. Wallahu alam. Lagian umat itu nggak harus banyak. Lafaz umat itu nggak harus banyak. Umat itu pokoknya sekelompok, sekawanan gitu, sekelompok orang, maka bisa disebut sebagai umat. Tidak harus banyak melimpah banyak, itu tidak harus semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakallah khair atas jawaban yang telah diberikan. Kembali kami buka kesempatan bagi para peserta, bagi para pemirsa dan juga para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa langsung menghubungi kami di 0313710210 atau melalui calling WhatsApp di 087 kali 04 kali 846. Akan kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya memakai pakaian ihram yang diberikan dari bank tempat pelunasan haji, Ustaz? Syukur Ustaz, jazakallah khair. Masalah ini kembalinya adalah kepada fikih hadiah. Hadiah
yang diberikan oleh bank tempat kita itu melunasi tabungan haji. Secara umum Anda katakan, bank itu ada dua, bank ribawi atau bank konven sama bank syariah. Bank ribawi sama bank syariah. Bank ribawi atau bank syariah, bank yang berusaha agar transaksi yang terdapat padanya tidak terjerumus ke dalam pelanggaran syar'i. Terutama yang paling utama adalah transaksi ribawi. Itu bank syariah. Entah sudah nyampe, entah belum, entah masih diusahakan, entah belum, itu proses. Tapi yang penting berusaha untuk tidak terjerumus ke dalam ribawi. Adapun bank konvensional memang bank yang dibangun di atas riba, utang piutang dan macam-macam dibangun di atas riba. Nah, para ikhwah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau memang itu ihram itu adalah dari bank syar'i, bank syariah, nggak ada masalah. Itu adalah hadiah yang kalau memang itu adalah dari bank syar'i, nggak ada masalah, karena sebenarnya hadiah itu bukan hadiah tatkala kita memberikan utangan. Hadiah itu adalah hadiah dari tempat kita nitipkan uang, lewat itu untuk bayar bunga bank. Jadi untuk bayar bunga bank, untuk bayar dana haji. Karena dana haji setelah kita bayarkan, itu kan sebenarnya nyisanya hanya berapa. Kemudian kita lunasi, setelah kita lunasi langsung dibayarkan atau dibawa ke pemerintah atau ke rekening yang ada di pemerintah negeri kita. Itu dari titik yang itu. Adapun kalau dari bank ribawi, maka kembalinya adalah kepada hadiah dari orang yang hartanya dari jalan yang haram. Itu yang pertama. Tapi masalah yang perlu untuk dicermati dalam fikih itu adalah kalau kita itu mendapatkan hadiah karena uang kita di situ ngendon lama. Uang kita di situ itu ngendon lama. Karena orang setelah melunasi, kemudian kita itu di situ barangnya kita itu uangnya ngendon lama 20 tahunan. Nah, tergantung sekarang uang yang ada, misalkan kita daftarkan 25 juta. Kemudian pelunasannya nanti nambah 10 juta, misalkan nambah 10 juta. Lah, kita sudah lunasi dari sekarang dan uang itu ada di bank, rekening kita. Tinggal sekarang apa ada beda antara rekening haji dengan rekening biasa. Kalau memang itu ada beda, kalau memang itu tidak ada bedanya, bahwasanya uang yang kita miliki 10 juta di rekening kita itu bisa dimanfaatkan oleh pihak perbankan, jadi untuk kebutuhan mereka, untuk ini dianggap sebagai statusnya adalah utang, maka berarti nggak boleh terima hadiah itu. Permasalahannya hadiah itu adalah kullu qardhin jarra nafan, semua utang piutang yang menghasilkan hal tersebut. Tapi kalau memang aturan tabungan haji itu beda, jadi nggak boleh dimanfaatkan, murni itu hanya lewat, jadi dibayarkan untuk lewat tok, jadi nanti dibawa pada rekening pemerintah yang ngurusi masalah haji, murni itu bukan, tidak ada uang yang dimanfaatkan oleh mereka, maka berarti tidak ada proses utang piutang yang ada di situ. Dan itu butuh pendalaman tentang masalah tabungan haji itu apakah sama dengan tabungan biasa atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakallah khair Ustaz atas paparan jawaban yang telah diberikan. Insya Allah pertanyaan tadi menjadi akhir daripada sesi interaktif kita pada malam hari ini. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insya Allah sebelum kita tutup kajian kita, mungkin kita kembali memberikan kesempatan kepada Al-Ustadz untuk memberikan kesimpulan terkait materi yang telah disampaikan pada sesi pertama tadi. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat, falyatafaddal masykuran ma'ajuran.
Taib, alhamdulillah kita sampai di ujung acara para ikhwah sekalian. Jadi ayat-ayat yang telah kita baca tadi berkisar masalah dialog interaktif antara Rasulullah Muhammad SAW dengan orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi yang ada di zaman beliau. Yang itu menunjukkan kepada kita pertama bagaimana orang-orang Yahudi yang sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman nggak mau beriman karena hasadnya dan berusaha yakni untuk berhujjah meskipun mereka tahu kalau mereka salah untuk kebatilan mereka. Dan itu perlu untuk kita pahami agar kita sebagai seorang muslim, terutama bagi seorang dai, sebagaimana Rasulullah SAW itu sangat tahu persis gambaran orang-orang Yahudi, sehingga tatkala ngomong itu beliau dituntun oleh Allah dengan wahyu untuk jawab begini, jawab begitu. Maka seharusnya bagi seorang dai pun tahu ilmu tentang kebatilan, untuk kemudian kita cari dalilnya, untuk kita cari bagaimana cara untuk membantahnya, sebagaimana Allah membimbing Rasulullah SAW untuk membantah orang Yahudi dengan ini, dengan kalimat yang semacam itu. Wallahu a'lam. Insyaallah sebenarnya ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri wasallallahu wasallama baraka Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustadz atas materi yang telah disampaikan dan juga kesimpulan atau talkhis terkait materi yang telah disampaikan pada sesi pertama tadi. Taib ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV, Al Furqan TV, dan juga para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pekan yang berikutnya biiznillahi ta'ala setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Aliman TV, Al Furqan TV, dan juga radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan. Akhirul kalam, kami selaku MC atau moderator mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.